Pemirsa, masih di Indonesia, ide untuk Indonesia. Kali ini kami berada di Minang Village, tepatnya di Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau Padang Panjang. Kami akan menemui Ibu Dr. Susastrita Loravianti. Beliau adalah seorang dokter seni tari. Mungkin termasuk jarang ya Mbak Renita? Iya. Beliau akan membantu kita untuk menceritakan tentang bagaimana seni tari dan perkembangan budaya di Padang Panjang dan sekitarnya. Kita jumpai beliau ya. Halo, apa kabar Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di Padang Panjang. Iya, ya, senang sekali. Udah sejuk, sangat inspiratif tempatnya untuk kami. Nah, Uni Lora, saya dengar Uni ini mendapatkan predikat doktor seni tari. Iya. Bisa diceritakan prosesnya? Sedikit saja. Kebetulan saya adalah dosen di ISI Padang Panjang, khususnya di bidang tari. Kebetulan saya ditugas belajarkan untuk mengambil S3 di ISI Surakarta. Dan ketika saya kuliah di Surakarta, saya mengusulkan untuk tugas akhir saya, karena minat saya penciptaan seni, tugas akhir saya mengangkat tentang budaya Minangkabau. Dan kebetulan dibimbing oleh Profesor Sardono dan Ibu Rauda Taib, beliau seorang tokoh Bundo Kanduang Sumatera Barat. Dan kebetulan saya mengangkat tentang perempuan yang berkaitan dengan sistem matrilini yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Dan itulah yang menjadi konsep ketika saya menciptakan pertunjukan tari yang berangkat dari kebudayaan Minangkabau. Dan itu lokasinya di Solok Selatan, karena di sana daerah itu berjulukan kawasan 1000 rumah gadang. Wow. Kenapa itu? Karena di sana sangat banyak rumah gadang. Hampir di setiap nagari itu memiliki banyak rumah gadang. Dan itu identik dengan kebudayaan Minangkabau. Gitu. Di sana saya mengangkat tentang perempuan, aktivitasnya, kemudian seperti apa posisi ideal perempuan Minangkabau itu sebenarnya dalam sistem matrilini. Karena di Indonesia yang memiliki sistem matrilini itu kan cuma Hanya di sini. hanya di Minangkabau gitu. Jadi kenapa di sana ya? Karena di situ ada ruang-ruang yang biasa dipakai oleh masyarakat Minangkabau, aktivitas perempuan, khususnya di rumah gadang, kemudian di surau dan di pasar tradisional. Jadi mengangkat potensi yang ada di Minangkabau sekaligus tentang perempuan Minangkabau gitu. Ada sisi perjuangan di situ, Mbak Sisi Renita. perjuangan. Nah, Ya. Uni Lora, kalau kita melihat, saya selalu senang mempelajari komposisi. Komposisi. Ya. Komposisi tarian Minang ini kan cukup unik dari yang klasik, dan saya sekarang sering melihat ada perubahan-perubahan. Seperti mungkin akan ditampilkan nanti oleh Uni Lora. Iya. Nah, sejauh mana perkembangan itu, komposisi itu dimungkinkan dan diterima oleh seluruh halayak seni dan masyarakat? Iya. Kebetulan tarian yang akan kita lihat nanti itu berangkat dari kesenian tradisional masyarakat Minangkabau, yaitu randai. Ya, karena randai itu hampir setiap nagari itu memiliki kesenian randai itu, yang berangkat dari pencak silat. Kemudian di dalamnya juga ada sastra pantun. Kemudian ada musik-musik tradisionalnya. Itu yang sulit dicari di tempat lain tuh, pantun-pantunnya. Pantun-pantun ya, karena Minangkabau kan juga tokoh-tokoh sastranya sangat terkenal di Minangkabau gitu. Pada dasarnya kesenian itu, apalagi khususnya tari, itu berangkat dari pencak silat. Ya, jadi pencak, karena itu adalah sebuah permainan anak nagari namanya, dan hampir dulunya hampir setiap malam pemuda-pemuda itu ketika mereka berada di surau, karena orang laki-laki di Minangkabau kan tidurnya di surau, gitu, dan anak perempuan di rumah gadang. Jadi aktivitas mereka di malam hari itu mereka bermain silat, bermain indang, bermain musik, dan di situ mulai muncul tarian-tarian itu gitu. Termasuk yang akan kita lihat ini dan sekarang. yang termasuk yang akan kita lihat ini berangkat dari silat dan juga berangkat dari kesenian tradisional randai itu sendiri. Tapi di sini tidak ada sastranya, tapi kita lebih kepada pengembangan teknik daripada bunyi yang dilahirkan oleh celana galam buahnya itu. Bisa kita lihat sekarang, Uni Lora? Boleh? Ayo, kita lihat ya. Nan la tumbuh
ko manjulai pucuaknya ka daun sigai koma de tuanoi nan marata oi kasau jawato mandang kabe kabaung kai koma de tuanoi Ne tuanoi. Rang padang panjang apai bacangke cangke di lereng pandakian hari ranca bulan dia teh sinan muka itu sampaikan koma iyo Wow, menarik sekali ya Mbak Renita. Iya, Tadi. dinamis sekali gerakannya. Dan ritmis ya. Itu tarian yang tadi saya beri judul tari Tapuak Balega. Tapuak Balega. Iya, karena ini berangkat dari bunyi musik yang dilahirkan oleh tepukan tangan, kemudian bunyi pukulan celana galambuk tersebut, dan itu lebih diolah untuk bisa melahirkan bunyi-bunyian yang betul-betul ditata secara temponya, kemudian ritmenya, dan gerakan yang mereka pakai itu berangkat dari pencaksilat. Kalau dalam bentuk besar itu bisa melibatkan audiens tentunya ya. Penontonnya bisa ikut kita akan larut. ada apa namanya interaksi dengan audiens juga ketika mereka belajar untuk memukul celana tersebut dan bertepuk tangan, dan itu akan lebih dahsyat lagi mungkin Iya, gitu iya, iya. bunyinya, mungkin tepukan tangan serta tepukan celananya itu. Ya, berarti harus diundang ke GIK Iya, ya. harus ya Uni nanti tahun depan Uni harus membuatkan sebuah konsep yang bisa interaktif dengan Iya, penonton insya untuk di Allah. Galeri Indonesia Mudah-mudahan. Kaya. Karena Minangkabau tidak hanya mungkin musik, tapi mereka juga bisa mengajarkan bagaimana bertutur, berpantun, kemudian berbalas pantun gitu. Pasti seru banget itu. Iya, apalagi kan di Jakarta orang Sumatera Barat banyak sekali Banyak Uni. sekali. Banyak ya, banyak rumah makan Padang. Tanah Abang juga. Iya. Nah, rasanya Unilora 30 menit ini di program kita tadi jalan-jalan di wilayah Bukit Tinggi dan sekarang ini Iya. nggak cukup nih cukup, sebenarnya. iya. Terus datang lagi nih Harus datang lagi. mengeksplor Iya. lagi daerah-daerah lain. Unilora nanti sebelum kita tutup akan ada tarian satu lagi Iya. dari Unilora. Tapi sebelumnya saya akan mengingatkan lagi pemirsa bahwa Galeri Indonesia Kaya selalu menyajikan pertunjukan-pertunjukan tradisional dan penuh kekinian tentunya dengan banyak sekali kreativitas-kreativitas dari para seniman-seniman Indonesia. Dan ini semuanya bisa ditonton dengan tinggal klik. Bagaimana Mbak Rina? Semuanya gratis, pertunjukannya setiap hari Sabtu dan Minggu, setiap jam 3 sore. Informasi mengenai acara-acaranya bisa dilihat di www.indonesiakaya.com. Atau di Twitternya? Twitternya @indonesiakaya. Nah,
Jadi nanti ada kesempatannya Unilora bawa Kita pasukannya. undang Jakarta. Insya Allah. Dengan demikian berakhirlah Indonesia kita kali ini. Saya Yofi Widianto, Saya Renita Sari Adrian. undur diri, cinta budaya, cinta Cinta Indonesia. Sekarang kita saksikan tarian Baban Sadulang.